tidak membedakan hak tugas dan sebagainya, kita juga harus jadi contoh yang baik buat mereka kalau kita itu juga nggak membedakan gitu di luar sana, kita tetap sama seperti ketika kita di rumah, kita tidak membedakan kalian gitu. Halo, ketemu lagi sama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, ketemu lagi sama saya Miss Ica, dan kalau udah ketemu sama Miss Ica, pasti kita mau bahas tentang tips and trick tentang anak. Nah, tentang perkembangan anak kali ini, Miss Ica mau bahas tentang dampak dari mengistimewakan anak sesuai dengan gender. Jadi, kayak pernah nggak sih kalian sebagai orang tua atau kalian nih jadi anak-anak remaja atau anak-anak pada umumnya ngelihat gitu di sekitar masyarakat, di sekitar lingkungan kalian gitu, kayak ada orang tua yang mengistimewakan salah satu gender anak mereka gitu, kayak misalkan nih di rumah A ada nih orang tua yang mengistimewakan banget si ibu ini tuh kayak mengistimewakan banget anak laki-lakinya gitu, atau sebaliknya ada nih seorang ayah yang justru sangat mengistimewakan sekali anak perempuannya gitu. Nah, kira-kira bahaya nggak sih Miss untuk masa depan anaknya, atau kira-kira dampaknya apa ya Miss, terus gimana ya cara nyegahnya? Nah, jadi sebenarnya mengistimewakan anak berdasarkan gender itu merupakan perilaku atau merupakan hal yang memang masih sering banget terjadi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar kita gitu. Nah, perlakuan berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan ini itu dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional mereka gitu. Nah, sebenarnya bentuk-bentuknya kayak gimana sih Miss, kayak istimewain berdasarkan gender gitu? Jadi yang pertama adalah perbedaan ekspektasi gitu. Misalkan nih di anak laki-laki tuh sering banget gitu kayak didorong untuk dia tuh lebih mandiri, lebih tegas, dan lebih berani gitu. Sedangkan ekspektasi ke anak perempuan itu kayak orang tua itu cenderung mengharapkan si anak perempuan itu jadi anak perempuan yang lemah lembut, yang penurut, terus yang selalu peduli terhadap sekitarnya gitu. Nah, yang kedua, bentuk pengistimewaan berdasarkan gender ini bisa juga di perbedaan hak istimewa gitu. Nah, sering banget kan anak laki-laki ini tuh kayak mungkin dia diberikan lebih banyak kebebasan gitu untuk beraktivitas di luar rumah, kayak anak laki-laki tuh boleh kalau mau pulang di atas jam 10 malam misalkan. Nah, tapi di anak perempuan lebih sering banget untuk dikontrol dan dibatasi ruang geraknya gitu, kayak jadi benar-benar ada perbedaan gitu. Ketika anak laki-lakinya tuh boleh mau pulang jam berapa aja karena menurut orang tuanya itu kayak ya kan dia laki-laki bebas buat eksplorasi sana sini gitu. Sedangkan di perlakuan untuk anak perempuan dia dibatasin kayak, "Dek, kamu nggak boleh ya pulang di atas jam 10, harus di bawah jam 9 misalkan gitu." Nah, jadi ada perbedaan hak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perbedaan dalam pendidikan dan karir gitu. Jadi kayak anak laki-laki tuh sering banget gitu atau lebih didorong untuk mengejar pendidikan atau pekerjaan di bidang yang misalkan berhubungan dengan mesin, terus teknologi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan anak perempuan cenderung diarahkan ke bidang-bidang medis kayak atau bidang-bidang medis kayak kedokteran, perawat, atau mungkin bidang-bidang sosial lainnya gitu. Nah, dampaknya apa sih Miss, perbedaan hak-hak kayak gitu, perbedaan mengistimewakan anak berdasarkan gender kayak gitu itu? Nah, jadi yang pertama, kita bahas yang anak laki-laki dulu ya. Dampak pada anak laki-laki, mungkin positif, tetap ada positifnya gitu. Jadi kayak positifnya, anak laki-laki bisa jadi kayak lebih percaya diri, dia juga lebih mandiri, dan memiliki ambisi gitu yang tinggi. Namun, dampak negatifnya adalah anak laki-laki itu bisa jadi kayak dia tuh sulit gitu buat mengontrol emosinya dia, sulit untuk mengontrol tekanan dalam diri dia, kayak dia selalu pengen ngerasa kayak aku pengen ngerasa benar terus gitu mungkin, atau dia juga memiliki dampak negatif yaitu beresiko untuk berperilaku agresif juga gitu. Nah, mungkin bisa jadi juga anak laki-laki ini tuh jadi kayak dia memiliki tekanan juga buat diri dia sendiri gitu. Jadi kayak dia selalu tertekan karena dia harus dituntut untuk selalu menjadi lebih kuat, selalu menjadi contoh atau panutan gitu. Nah, lalu kalau dampak pada anak perempuan, sisi positifnya tetap pasti ada dong, karena bisa jadi si anak perempuan ini tuh dampaknya bisa jadi lebih empatik atau memiliki keterampilan sosial yang lebih baik gitu. Namun negatifnya biasanya anak perempuan itu jadinya cenderung kayak kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, atau bahkan juga takut mengambil resiko, serta dia memiliki keterbatasan gitu, kayak karena selalu dibatasi dan dibedakan hak-haknya, jadi kayak dia tuh jadi kayak
dia juga merasa bahwa dia tuh nggak mampu gitu. Padahal sebenarnya dia juga bisa kalau misalkan memang dia dilatih dari kecil gitu. Nah, dampak sosialnya dan jangka panjangnya adalah yang pertama, adanya ketimpangan gender dalam masyarakat gitu. Anak laki-laki yang dibesarkan dengan keistimewaan berlebih bisa tumbuh dengan persepsi kayak superioritas gitu terhadap perempuan gitu. Jadi kayak dia merasa dia lebih superior dibanding perempuan, dibanding mungkin orang-orang sekitarnya perempuan, dia merasa bahwa dia tuh lebih wah gitu. Nah, dampaknya di situ ketimpangan gendernya. Lalu ketimpangan gender berikutnya bisa jadi yang anak perempuan ini sering dibatasi dalam mengalami kesulitan dalam menegosiasi hak-haknya di lingkungan maupun di rumah tangga gitu. Jadi kayak sebenarnya orang perempuan ini tuh kayak pengen gitu negosiasi kayak kamu bisa dong kayak ngerjain beberapa pekerjaan ini, tapi dia selalu merasa terbatas dalam hal itu gitu karena yang laki-lakinya merasa superior, yang perempuannya merasa kayak dia dibatasin dalam hal itu gitu. Nah, yang kedua, dampak sosial dan jangka panjangnya bisa di gangguan kesehatan mental juga gitu. Nah, anak laki-laki bisa jadi kayak ngalamin tekanan psikologis akibat ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Karena biasanya orang tua mungkin dia lebih berekspektasi tinggi gitu terhadap anak laki-laki. Kayak anak laki-lakiku besok harus lebih sukses dibanding anak perempuan-perempuannya. Anak lakiku besok harus lebih ini gitu. Nah, itu tuh juga bisa jadi tekanan batin buat dia gitu. Dan dampak di anak perempuan di kesehatan mentalnya itu bisa lebih rentan terhadap kecemasan dan rendahnya harga diri gitu. Jadi kayak dia bisa jadi merasa bahwa dia tidak berharga gitu. Padahal sebenarnya kan sama laki-laki dan perempuan. Tapi karena hal-hal yang diistimewakan tadi lebih mengistimewakan yang laki-laki, bisa jadi si anak ini tuh jadi kayak ngerasa bahwa dia tidak berharga, dia tidak punya rasa percaya diri juga, dia merasa rendah diri seperti itu. Lalu yang selanjutnya bisa jadi dampaknya di jangka panjang adalah di pola asuh generasi berikutnya gitu. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak setara cenderung mengulang pola asuh yang sama kepada anak-anaknya gitu. Jadi misalkan nih orang tuanya lebih mengistimewakan salah satu gender misalkan di anak perempuan gitu. Nah, bisa jadi nanti ketika anak perempuan ini memiliki keluarga, dia akan menerapkan pola asuh yang sama gitu. Nah, lalu gimana sih Miss cara mencegah pengistimewaan berdasarkan gender ini gitu? Karena kan sebenarnya dampaknya banyak banget, bahkan sampai jangka panjang gitu. Gimana kalau misalkan ternyata tadi pola asuhnya berulang-ulang terus gitu kan? Nah, jadi yang pertama kita bisa dengan cara mendidik anak itu secara setara gitu. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama dalam eksplorasi minat dan bakat mereka gitu. Jadi kita nggak membedakan, kita tidak membedakan, kita tidak mengkotak-kotakan mereka gitu. Jadi kalau misalkan anak laki-lakinya emang pengennya di bidang belajar di bidang keperawatan, medis dan sebagainya, udah nggak apa-apa silakan. Ataupun misalkan anak perempuan gitu, anak perempuannya pengen kayak belajar di bidang mesin, listrik dan sebagainya, iya nggak apa-apa, it's okay silakan gitu. Jadi kita tidak membedakan, tapi kita memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mengeksplorasi minat dan bakat mereka gitu. Nah, yang kedua, tidak membatasi aktivitas berdasarkan gender gitu. Misalkan nih, anak perempuan boleh main sepak bola, tapi anak laki-laki juga boleh kok kalau mau belajar masak gitu. Jadi memang kita menyamakan gitu kalau misalkan anak laki-lakinya nih diajarkan buat kayak, Dek atau Kak, Mas, ayo dong bantu mama buat bersihin kamar tidur habis Mas tidur kan kita harus bersihin gitu. Jadi kayak boleh untuk anak laki-laki tuh belajar untuk membersihkan atau membantu kegiatan yang ada di rumah itu boleh gitu. Nah, lalu yang kedua, mengajarkan kesetaraan gender sejak dini juga gitu. Jadi mengajarkan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan setara gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa memberikan contoh dalam keluarga dengan membagi tugas rumah tangga secara adil gitu. Misalkan nih dibagi secara per hari gitu. Jadi kayak hari Senin waktunya adik cuci piring, yang masnya misalkan kayak nyapu gitu. Nah, besoknya di hari Selasa mungkin bisa diganti gitu. Kakaknya yang cuci piring, terus nanti adik perempuannya yang menyapu seperti itu. Jadi memang secara adil gitu. Nah, yang ketiga, kita juga harus menjadi role model yang baik gitu. Karena orang tua dan pendidik harus menunjukkan sikap adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan gender juga gitu. Jadi selain kita tidak membedakan hak tugas dan sebagainya, kita juga harus jadi contoh yang baik buat mereka. Kalau kita itu juga nggak membedakan gitu di luar sana, kita tetap sama seperti ketika kita di rumah, kita tidak membedakan kalian gitu.
Serta bisa juga dengan menghargai pilihan anak tanpa memaksakan standar gender gitu. Jadi kayak misalkan nih, sang anak itu pengennya kayak pengennya besok aku pengen jadi pemain bola atau apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan memang dia memilih itu, minatnya di situ, kita dukung, kita dorong mereka, kita fasilitasi seperti itu. Nah, selain itu caranya kita juga bisa memberikan ruang untuk ekspresi diri. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu bisa dengan membantu anak untuk memahami dan mengekspresikan emosinya tanpa dibatasi oleh norma gender. Jadi kayak biasanya kan ada tuh orang tua kayak, anak laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu, anak laki-laki tuh harus kuat gitu. Tapi itu tuh sebenarnya nggak boleh gitu kan, karena kita juga sebagai orang tua, sebagai orang di sekitar mereka, kita juga harus membiarkan mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan. Kalau memang itu sakit, ya nggak apa-apa kamu nangis. Kalau misalkan itu emang sedih buat kamu, nggak apa-apa kamu bersedih gitu. Jadi bukan untuk membatasi mereka gitu. Lalu selain itu kita juga bisa memberikan dukungan agar anak dapat berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya mengistimewakan anak berdasarkan gender itu memang memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka, baik secara psikologi, sosial, dan emosional mereka gitu kan. Nah, oleh karena itu penting banget buat kita sebagai orang tua atau orang-orang di sekitar mereka itu untuk menerapkan pola asuh yang lebih adil gitu dan lebih sama gitu, lebih setara untuk perkembangan anak yang lebih seimbang dan lebih sehat gitu. Nah, kebetulan di di KBTK Aurika, di sekolah TK Aurika, kita juga menerapkan yang namanya ABIMA. Jadi di mana baik anak laki-laki atau anak perempuan itu melakukan hal yang sama gitu di pekerjaan mereka di rumah gitu. Jadi kayak mereka membantu orang tua, tidak peduli baik itu laki-laki atau perempuan, mereka sama-sama mencuci piring, sama-sama merapikan tempat tidur, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Miss Ica pamit undur diri, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah!